Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom jemaat Tuhan terkasih, selamat pagi bagi kita sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun sedang menikmati ibadah dan mengikuti bersama kami lewat YouTube GKBJ Surabaya. Salam sukacita bagi kita sekalian dan kita bersyukur hari ini kita dapat kembali beribadah dan kita akan bersama berdiri untuk mengawali ibadah kita hari ini. Ibadah raya kita hari ini Minggu 27 April 2025. Bersama kita masuk dalam hadirat-Nya dengan pengakuan bahwa pertolongan kita
adalah di dalam nama Tuhan, dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya. Kasih karunia menyertai saudara dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tetap berdiri bersama gereja yang di berbagai tempat dan di sepanjang masa kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Adakah sukacita pada pagi hari ini? Yang bersukacita boleh melambaikan tangan bersama dengan kita. Kita berikan sorak kemuliaan bagi nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari saat ini kita mau datang beribadah di hadapan Tuhan. Kita mau menyediakan waktu kita. Untuk hari ini kita fokus membawa hati kita untuk menyembah nama Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Selama 1 minggu ini, mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah segala pujian penyembahan kita pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang melihat hati kita, apakah kita layak datang pada pagi hari ini? Kita tidak layak, tapi Tuhan yang memampukan. Oleh karena itu, biarlah pujian penyembahan kita pada pagi hari ini boleh membawa kita jauh lebih dekat pada Tuhan. Menyembah Tuhan. Dia pelita hidup kita. Dia terang bagi jalan kita. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian kami.
pujian kami Tuhan. Tinggallah di dalam hati kami saat ini Tuhan. Penuhi hati kami. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Boleh jemaat Tuhan suara lebih keras. Yes, inilah pujian kami. Inilah penyembahan kami Tuhan yang kami bawa pada pagi hari ini. Kami rindu mulut kami memuji Engkau. Kami rindu mulut kami menyembah Tuhan. Ku mau agungkan Engkau Tuhan di tahta tertinggi kami. Biarlah nama Tuhan yang selalu kami tinggikan, kami muliakan. Yes, kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Lebih keras angkat suaramu. Di atas mesbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Segala hormat kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Datang dengan segala kerendahan hati kami. Membawa pujian penyembahan kami. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau lebih dalam berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk kembali. Jika pada pagi hari ini kita datang dengan hati yang berkeluh kesah, kita datang dengan hati yang hancur, kita datang dengan hati yang malu karena kita penuh dengan dosa. Mari saat ini Bapak Ibu, kita berdoa secara hening. Ambil waktumu di hadapan Tuhan. Kita berdoa pribadi lepas pribadi. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami jika pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersungut-sungut. Kami datang dengan hati yang tidak bersyukur Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh dosa. Ampuni kami Tuhan. Kami manusia yang penuh dosa. Kami manusia yang penuh dengan cacat dan celah ini Tuhan. Jauh Tuhan, jauh daripada Engkau. Ampuni kami. Mampukan kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau sekali lagi Tuhan, kami datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Urapi kami Tuhan satu persatu, Engkau yang melihat kami pada pagi hari ini. Urapi setiap kami. Ampuni kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala dosa Tuhan, dari segala kejahatan yang menjauhkan kami daripada Engkau. Kami tahu, kami lemah Tuhan. Tapi dengan kekuatan daripada Engkau, Roh Kudus yang memimpin kami. Engkau yang memampukan kami. Engkau yang membebaskan kami dari segala belenggu dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan Maha Penyayang bagi kami. Terima kasih Tuhan jika Engkau pada pagi hari ini telah memampukan kami dan melayakkan kami untuk datang ke tempat ini. Biarlah Tuhan yang ada di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang besar yang selalu ada dalam hidup kami. Bagi setiap kita yang sudah menerima anugerah keselamatan, pengampunan daripada Tuhan, mari saat ini ada satu berita anugerah keselamatan bagi kalian yang terambil dari Roma 5 ayat 38. Akan tetapi Allah menunjukkan
menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Yes. Ketika kita punya dosa, kita mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang adil bagi setiap kita. Dia Allah yang besar. Kita punya Allah yang besar melebihi segalanya, yang memampukan kita untuk lebih lagi mendekat kepada Dia. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berjanji, yang menyanggupi menggenapi Tuhan. Pujian kami, pujian kita Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Jadikan ini perkataan imanmu. Kita punya Tuhan yang besar, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kuasanya begitu dahsyat, begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita perlu percaya dan bersepakat. Yes Tuhan, aku mau percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang Kau Tuhan kami yang besar dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima. Yes. Kemenangan dari-Mu. Ku mau menerima. Kemenangan dari-Mu. Serah kemuliaan. Yes. Kita yang sudah menerima kemenangan dari Tuhan kita. Kita adalah manusia-manusia yang lebih daripada pemenang. Berikan salam kepada kanan kiri kita. Kita lebih daripada pemenang. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Yes. Satukan suara. Mari bersorak-sorai bersukacita memuji Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari
puji nama Tuhan, amin. Mari kita pujikan Dia Allah yang terbesar dan yang mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kita percaya Dia Allah yang besar, amin. Dia
bukakan hati kami Tuhan Yesus. Untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau sediakan tanah yang terbaik Tuhan Yesus. Biar ketika benih firman itu ditaburkan Tuhan, itu boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau sandarkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berharap penuh sama Engkau Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini segenap hati kami. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Kami mau memandang Engkau Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan Yesus Kristus. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami mampu melampaui segalanya Tuhan Yesus. Tapi hanya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Hanya dengan kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Kami mampu Tuhan melampaui segalanya Tuhan. Melalui segalanya Tuhan Yesus. Ya. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, ini kami Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari Bapak Ibu saya untuk bangkit berdiri. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam hidupku, Engkau satu-satunya harapan dalam hidup kami Tuhan. Kami pegang teguh janji-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami mau percaya janji-Mu pasti tergenapi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berseru padanya. Mari kita mau pandang wajah Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Pertolonganku datang
Ya Tuhan, Engkaulah Allah satu-satunya sumber pengharapan kami. Engkaulah Allah yang mulia, Engkau Allah yang masuk dalam dunia dan mengasihi setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tatkala kami di dalam dunia ini banyak pergumulan, Engkaulah Allah yang menjadi sumber penolong hidup kami Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau merendahkan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk Tuhan isi dengan kasih-Mu, untuk Tuhan isi dengan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun ya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Kami punya Engkau Allah yang menjadi penolong kami dan sumber pengharapan kami. Ya Tuhan, berfirman-Lah buat kami semua, memperkuat iman kami, memperkuat pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Dan setiap kami, iman kami waktu kami mendapati iman kami mulai goyah. Dengan anugerah-Mu Tuhan, Engkau bangkitkan kami kembali ya Tuhan. Dengan Injil Tuhan yang kami baca, Injil Tuhan kami boleh mengerti bersama-sama. Engkau Allah menolong kami, meningkatkan iman kami, mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih pada surga yang doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya saudara, hari ini kita punya sebuah tema tentang revivalism today. Ya, tentang atau kebangunan rohani hari-hari ini seperti apa, begitu saudara ya. Saudara, tema kita hari ini punya satu bab yang berbeda atau punya satu rangkaian yang berbeda dengan apa yang rangkaian khotbah-khotbah di minggu-minggu atau bulan-bulan yang lalu saudara. Dan tema khotbah hari ini tentang kebutuhan, mengapa kita butuh kebangunan rohani, begitu ya. Mengapa kita butuh kebangunan Injil saudara. Mengapa kita butuh pembaruan Injil, the need for gospel renewal, begitu ya temanya saudara ya. Dan kita akan secara khusus berdoa, mendengar firman Tuhan tentang revivalism today. Atau kebangunan rohani hari ini itu seperti apa, begitu ya. Saudara kasih dalam Tuhan, maka tema kita hari ini adalah sebuah jembatan atau sebuah pintu masuk untuk kita memahami nanti yang kita akan pelajari bersama-sama dalam tiap-tiap minggunya di bulan Mei, Bapak Ibu. Jadi saudara, hari ini kita punya sebuah tema revivalism today. Atau punya sebuah tema kebangunan rohani masa kini itu seperti apa, begitu ya saudara ya. Dan kita akan melihat bersama-sama satu bagian firman Tuhan, kita akan baca secara, bersama-sama saudara. Roma pasal 1 ayat 16 sampai yang ke-17 ya. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 kita akan baca bersama-sama. Dari depan saudara ya. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 akan mendasari seluruh firman Tuhan pada hari ini. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Saudara kasih dalam Tuhan, waktu dulu, saudara, waktu banyak kali KKR, ya, kebaktian kebangunan rohani dilakukan, saudara ya, di di lapangan besar, saudara ya, atau di ruangan yang agak besar, saudara. Siapa yang pernah ikut KKR? Entah diadakan di gereja lain, saudara, atau gereja kita mengadakan acara KKR? Hampir semua ikut ya, saudara ya. So saya pernah juga kira-kira usia saya SMP, SMA, waktu nakal-nakalnya, Bapak Ibu ya, namanya juga anak-anak masih remaja, masih kelas SMP, SMA. Diajaki teman saya, ayo ikut KKR supaya lu bertobat, begitu saudara ya. Ayo kita sama-sama ikut KKR supaya kita bertobat, supaya kita menghayati besar anugerah Tuhan buat hidup kita, begitu. Namanya anak remaja, kita pergi bersama-sama. So dalam KKR itu biasanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada orang yang sakit disembuhkan, begitu ya saudara. Ada acara-acara yang seperti itu Bapak Ibu. Ada orang yang lumpuh dibawa pakai kursi roda, kemudian dia bisa berjalan kembali, begitu ya. Kemudian ada tantangan iman. Siapa yang percaya pada Tuhan, silakan maju ke depan, begitu kira-kira saudara. Siapa yang mau yang sakit Tuhan sembuhkan, silakan bisa maju ke depan. Yang punya pergumulan, toko kelontong yang lagi sepi atau punya bis yang lagi sepi, silakan maju ke depan. Pak Pendeta akan doakan bersama-sama.
Kalau begitu Bapak Ibu, dalam KKR yang ada. Maka saudara kasih dalam Tuhan, kebangunan rohani yang ada seringkali dianggap sebagai sesuatu yang spektakuler. Ya. Kalau kita mau dengar tentang ADKKR, biasanya ada spanduk-spanduk di mana-mana, saudara ya. Hadirlah kebaktian kebangunan rohani dipimpin oleh pendeta ini, begitu ya. Disertai dengan kesembuhan, begitu ya. Disertai dengan mujizat, pemulihan dan sebagainya, saudara. Ada kerumunan besar orang, ada orang-orang kemudian diundang bersama-sama, ada peristiwa yang luar biasa kita bisa saksikan. Orang sakit Tuhan sembuhkan, begitu ya. Orang yang lumpuh bisa berjalan, saudara. Tapi saudara, kalau kita melihat hari ini, apakah itu inti dari sebuah kebangunan rohani menurut Alkitab? Saudara, waktu kita datang dulu KKR begitu ya, adakah perubahan hidup yang berarti dalam kehidupan kita? Pasti ada saudara ya. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja apapun. Tuhan bisa bekerja, Roh Kudus bisa bekerja apapun yang ada, yang Tuhan pakai, siapapun itu bisa memberkati hidup kita, memberkati iman kita. Pulang KKR hidup kita berubah. Pulang KKR hidup kita menjadi orang yang seperti orang baru begitu ya. Kita makin senang melayani, kita makin rajin melayani saudara. Tetapi saudara kita perlu pahami, perlu kita jujur saudara. Perlahan-lahan mulai luntur kembali saudara ya. Habis itu KKR kita menjadi orang yang seperti berbeda. Menjadi orang yang semakin giat melayani, semakin giat mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, makin baca kita makin lancar. Tiap hari baca Alkitab, tiap hari kita berdoa dan sebagainya. Tapi lambat laun saudara, sebulan, 2 bulan berjalan, mulai iman kita mulai kembali menurun begitu saudara ya. Saudara, apakah itu inti dari kebangunan rohani menurut Alkitab? Kita hidup saudara di masa ketika kita banyak orang Kristen, baik orang tua maupun orang muda, kita menjalani kehidupan iman kita yang berbeda-beda. Kita menjalani iman kita yang berbeda-beda saudara. Ada kejenuhan rohani yang gak bisa kita pungkiri, ada sebuah kejenuhan iman atau kelemahan iman yang mungkin kita hadapi saudara. Atau bahasa Alkitabnya adalah kadang-kadang ada kekeringan rohani begitu saudara ya. Ada kekeringan rohani yang kadang-kadang kita gak bisa pungkiri itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada rutinitas tanpa gairah. Ada rutinitas yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, bergereja atau berumah tangga, berkeluarga, di pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Ada kalanya gak terus semangat begitu saudara. Ada kondisi yang menurun. Kehidupan bergereja yang bisa saja kehilangan fokus dari Injil, saudara. Saudara, ada seorang pemuda Kristen yang sering ikut pelayanan dan sebagainya, saudara. Tetapi ada hidupnya penuh dengan kecemasan. Ada hidup yang penuh dengan rasa bersalah. Karena apa? Karena merasa belum cukup baik melayani Tuhan. Lalu kita melayani Tuhan tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat, kadang-kadang kita merasa cemas, kadang-kadang kita merasa bersalah. Karena kita merasa bahwa saya belum cukup baik untuk saya bisa melayani Tuhan. Ada sebuah perasaan di dalam hati, saya gak cukup baik Tuhan untuk saya bisa melayani Tuhan. Saya gak cukup sempurna ya Tuhan untuk saya bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna. Tuhan, saya jauh daripada namanya sempurna untuk saya mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dalam gereja. Soalnya kita tahu tentang kasih karunia Allah. Tapi kita gak sungguh-sungguh hidup dalam damai kasih karunia Allah itu saudara. Soalnya ini tanda-tanda bahwa kita butuh kebangunan Injil. Kita butuh gospel renewal. Kita butuh kebangunan rohani di dalam Injil Tuhan saudara. Soalnya kalau kita mengalami hari-hari ini yang seperti itu saudara. Iman kita mulai lemah, yang gak bisa kita pungkiri kita mengalami kekeringan rohani. Saudara, kita butuh kebangunan Injil. Kita butuh pembaruan Injil. Kita butuh gospel renewal itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, gospel renewal itu atau pembaruan Injil bukan berarti orangnya gak tahu atau tidak mengerti tentang Injil. Gospel renewal itu bukan berarti si orangnya itu tidak paham soal Injil. Pembaruan Injil itu bukan berarti si orangnya itu jauh sekali dari Injil Tuhan. Enggak, saudara. Tetapi ada banyak faktor yang menyebabkan orang-orang yang mengerti Injil
Kamu hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam kebingungan, hidup dalam tawar hati, dan hidup dalam rasa bersalah. Saudara, kita akan melihat bersama-sama bagian yang pertama ini, saudara. Kebangunan rohani adalah pembaruan Injil di dalam hati kita, saudara. Kebangunan rohani adalah pembaruan Injil di dalam hati kita. Saudara, kebangunan rohani yang sejati itu bukan lahir dari luar. Kebangunan rohani bukan lahir dari something out, saudara. Yang terjadi di dalam luar mempengaruhi hidupan kita. Enggak selalu seperti itu, saudara. Kebangunan rohani itu terjadi bukan karena sebuah program yang diadakan bersama-sama. Bukan karena keramaian yang terjadi bersama-sama. Yang kita hadiri bersama-sama dalam KKR besar bersama begitu, saudara. Kebangunan rohani terjadi itu bukan karena sebuah acara yang desain besar-besaran dan kemudian berharap ada kebangunan rohani yang terjadi dalam sekelompok orang besar itu, saudara. Tapi kebangunan rohani terjadi dalam hati yang sadar akan dosa dan kembali menemukan kasih karunia Allah. Ada amin, Bapak Ibu? Kebangunan rohani terjadi karena hati yang sadar akan dosa dan kembali menemukan kasih karunia Allah itu. Maka ini bukan sekedar sebuah pengetahuan teologis tentang Injil Tuhan. Bukan sekedar pengetahuan teologis memahami, mengetahui banyak ayat Alkitab, saudara. Tapi kebangunan rohani muncul karena ada pengalaman pribadi akan kasih Allah yang mengasihi setiap orang berdosa. Saudara pahami bahwa ketika Injil berbicara, ketika Injil mengubahkan orang, adalah ketika seseorang itu tahu sadar akan dirinya adalah seorang berdosa. Dan dia membutuhkan kasih karunia Allah atas hidupnya. Tahu bahwa ada seorang yang berdosa. Tahu bahwa saya adalah orang berdosa yang saya hanya bisa diselamatkan karena kasih anugerah Allah. Dan dia dibangun atas dasar itu, saudara. Maka disitulah terjadi kebangunan rohani yang sejati. So itu lahir dari hati yang dikuduskan oleh Allah. Itu lahir dari hati yang diperbarui oleh Roh Kudus Allah, saudara. Bukan dari acara dari luar, tapi dari hati yang diperbarui oleh Roh Kudus Allah. Contohnya adalah, misalkan saudara ada seorang ibu yang aktif melayani. Ada seorang ibu yang terus-menerus melayani Tuhan, yang aktif melayani bersama-sama. Dan terlihat sangat rohani, saudara. Di dalam dirinya, di dalam hidupnya, saudara. Kata-kata yang muncul itu selalu kata-kata yang manis. Tuhan memberkatimu, Tuhan mengasihimu. Tetapi saudara, siapa yang tahu kalau ada di dalam hati terdalam itu dia menyimpan sebuah rasa takut. Dan menyimpan takut ditolak oleh Tuhan. Kalau dia gagal di dalam pelayanannya. Di dalam sebuah sukacita dia melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu mungkin. Di dalam semangatnya dia melayani sebagai seorang usher misalkan, saudara. Di dalam semangatnya dia melayani Tuhan sebagai seorang worship leader misalkan, saudara. Kita gak pernah tahu, saudara, dalam hati terkecil dia, adakah rasa takut ditolak oleh Tuhan kalau dia gagal mengasihi Tuhan. Dia akan berupaya menjadi orang yang serba sempurna dalam segala sesuatu. Dia akan mencoba menjadi orang yang serba berhasil dalam segala sesuatu. Dia mencoba untuk tidak pernah gagal di dalam pelayanannya kepada Tuhan dan juga pada sama, saudara. Maka saudara, selama ini dia merasa pelayanannya adalah untuk membayar Tuhan supaya Tuhan memberkati hidupnya. Selama ini dia melihat bahwa setiap pelayanan itu dia kerjakan dengan sempurna untuk dia membayar Tuhan supaya Tuhan gak marah akan hidupnya. Dia akan melayani Tuhan dengan sempurna supaya Tuhan memberkati hidupnya. Gak marah akan hidupnya. Dan Tuhan harus memberkati hidupnya, memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya. Dia melayani Tuhan supaya dia terlihat sempurna di depan Tuhan dan di depan sesama. Suatu kali saudara, dia mengikuti sebuah retreat doa. Dia ambil sebuah waktu rehat sejenak dari pelayanan. Dia ambil sebuah waktu untuk menarik diri dan pengen sebuah waktu yang dia tarik diri itu dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dia mengevaluasi hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia mengikuti retreat dan kemudian mendengar kembali Injil Tuhan dengan sederhana. Dia menangis dalam momen retreat doa itu. Bukan karena sebuah momen emosional.
Bukan sebuah momen yang luar biasa didapatkan sesudah dalam retreat doa itu. Tapi dia menangis karena sebuah momen dia sadar. Dia telah menggantikan kasih karunia Allah dengan sebuah usaha pribadi untuk semakin sempurna. Di hadapan Allah maupun juga di hadapan manusia. Di dalam retreat doa itu dia sadar dia menggantikan karunia Allah. Dia menggantikan anugerah Allah itu dengan usaha pribadi untuk menyenangkan Tuhan dan menyenangkan manusia. Dia sadar bahwa selama ini dia hidup melayani Tuhan untuk dia membayar Tuhan. Dia nggak pengen hidupnya gagal. Dia nggak pengen pelayanannya gagal, saudara. Dia nggak mau Tuhan dia tidak mau Tuhan mengutuk hidupnya. Dia nggak mau Tuhan marah atas seluruh hidupnya, saudara. Maka dia melayani Tuhan dengan sesempurna mungkin. Dia menggantikan kasih karunia Allah itu dengan usaha dia untuk tetap sempurna di depan Tuhan dan juga di depan manusia. Saudara, kebangunan rohani seringkali memang terjadi karena perubahan di dalam hati. Lewat retreat doa, lewat pengalaman-pengalaman rohani kita, saudara, secara pribadi di depan Tuhan. Ada pengalaman hati, ada perubahan di dalam hati dan itu menimbulkan kita kebangunan rohani. Kita menjadi orang yang diperbarui, saudara. Enggak salah Bapak Ibu. Pengalaman rohani atau perubahan di dalam hati memang Tuhan bekerja di dalamnya. Menghayati anugerah Allah, memberikan damai sejahtera. Dan damai itulah yang memerintah dalam hati kita waktu kita melayani Tuhan. Damai sejahtera itu yang memerintah dalam hati kita waktu kita melayani Tuhan, waktu kita melayani sesama. Standarnya adalah ada damai enggak dalam hati kita waktu kita melayani Tuhan dalam posisi itu. Apakah ada damai sejahtera yang Tuhan berikan waktu kita melayani Tuhan di berbagai macam tempat kita berada. Enggak salah, saudara. Kebangunan rohani bisa terjadi secara pribadi. Tuhan kasih damai itu dalam hati. Mengubahkan hati, mengubahkan diri kita menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baru di dalam Tuhan. Tapi saudara, kita juga perlu mengkritisi kebangunan rohani yang terjadi secara pribadi itu. Karena ada bahaya yang mengintai di dalam pertumbuhan rohani secara pribadi itu, saudara. Perlu sadar, saudara, ya, bahwa pengalaman rohani secara pribadi itu tidak selamanya baik. Ada baiknya, tapi belum lengkap. Kebangunan rohani yang terjadi secara pribadi tentu, saudara, kita bisa bertumbuh di dalamnya. Tuhan bekerja dengan cara yang sangat pribadi, secara personal, mengubahkan waktu kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita lahir baru secara pribadi, saudara. Tetapi saudara, ada bahaya mengintai waktu kita terus-menerus mengalami kebangunan rohani secara pribadi. Apa bahayanya? Saudara, ada bahaya revivalism yang tidak seimbang, saudara. Ada bahaya revivalism yang tidak seimbang. Saudara, kebangunan rohani atau revivalisme itu terlalu menekankan pengalaman emosional tanpa adanya pembentukan karakter atau komunitas bisa menyesatkan. Orang bisa merasa diubahkan dalam satu malam, tapi tanpa proses pembentukan mendalam, maka perubahan itu hanyalah sesaat. Orang bisa diubah dalam waktu yang singkat. Orang bisa diubah dalam waktu satu malam. Bakti yang bangun rohani, orang percaya bisa Tuhan tumbuhkan begitu saudara imannya. Orang yang lumpuh bisa berjalan di dalam kakinya sendiri, saudara. Orang yang mengalami Tuhan di dalam kakak itu dia berubah secara pribadi. Dia berubah 180 derajat menjadi orang yang baru. Orang yang tadinya marah-marah di dalam keluarga menjadi orang yang sabar dalam segala sesuatu. Bisa terjadi, saudara. Kita nggak pungkiri hal itu. Itu benar, saudara. Tetapi saudara, kita perlu sadar, kita perlu tahu bahwa orang bisa merasa diubah dalam satu malam. Tapi tanpa proses pembentukan yang mendalam, perubahan itu hanyalah sesaat. So kita buka bersama-sama 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Saya akan memberikan sebuah pemahaman, kita melihat bersama-sama 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius 3 ayat 1-5 saya akan bacakan buat kita semua, saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5 demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ayat 3.
tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 dengan jelas, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara garis bawahi ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka menjalankan apa yang menjadi kebiasaan ibadah-ibadah tiap-tiap minggu mungkin dalam gereja. Tiap-tiap saat mereka melayani Tuhan, saudara. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan ini bukan kekuatan manusia, saudara. Tapi mereka memungkiri kekuatan Allah. Mereka memungkiri kekuatan ibadah yang mereka kerjakan itu di mana Tuhan hadir di dalam ibadah atau persekutuan itu, saudara. Mereka mengungkiri bahwa ada kekuatan Injil Tuhan yang mampu mengubahkan, saudara. Saudara, unik sekali bahwa Paulus berkata kepada Timotius, seorang anak rohaninya. Artinya, saudara, kita perlu tahu bahwa ada kemungkinan yang Paulus juga pikirkan terjadi ayat 1 sampai 4 ini juga di dalam diri orang percaya, orang Kristen, saudara. Ayat 1 sampai 4 ini kemungkinan terjadi di dalam gereja mula-mula pada zaman itu. Ayat 1 ayat sampai 4 ini Paulus berkata kepada Timotius, hati-hati Timotius, bahwa akan ada orang-orang yang seperti itu. Begitu kira-kira, saudara. Paulus ngomong kepada Timotius. Saudara, sekali lagi ini terjadi bukan orang di luar gereja, tapi di dalam gereja. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Injil Allah itu. Kita menjalankan ibadah-ibadah setiap kita. Kita menjalankan pelayanan-pelayanan setiap kita. Tapi pada hakikatnya Paulus berkata mereka memungkiri kekuatan Injil Tuhan itu. Kita nggak aware, kita nggak lagi menaruh seluruh hidup kita pada kekuatan Injil Allah itu. Saudara, semua terjadi di dalam gereja. Semua terjadi di dalam gereja yang memungkinkan terjadi juga dalam gereja kita yang seperti itu. Saudara, orang-orang yang merasa diubah dalam satu malam kemungkinan akan bisa terjadi seperti yang tadi itu. Ada seorang yang ikut KKR, dia menangis, dia merasa dipulihkan, saudara. Tetapi dia merasa hidup fine dengan kehidupan yang setelah ikut KKR. Oh, terima kasih Tuhan, saya diubahkan. Saya menjadi orang yang sabar dalam segala sesuatu. Saya menjadi orang yang diubahkan Tuhan, saya bisa memberkati orang-orang di dalam pekerjaan saya. Saya menjadi orang yang sabar di dalam keluarga saya, gak cepat marah, misalnya begitu, saudara. Tapi dia gak mau masuk di dalam sebuah komunitas dalam gereja, misalnya gitu, saudara. Dia tidak mau dibina di dalam firman. Dia tidak mau dibimbing di dalam sebuah komunitas, saudara. Maka hidupnya kembali menjadi kehidupan yang semula. Ia kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena dia mengira bahwa kekristenan tidak bekerja. Dia mengira bahwa kehidupan menjadi orang percaya, setelah dia percaya pada Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi waktu KKR itu. Dia merasa gak butuh orang lain. Dia merasa gak butuh komunitas, saudara. Dia kecewa mengira kekristenan tidak bekerja. Dia mengira bahwa orang-orang di sekitarnya itu melupakan dia. Dia kecewa. Apakah ini kekristenan itu sejati? Dia kecewa mengapa mengira imannya tidak bertumbuh. Saudara, kita percaya Tuhan, saudara, waktu kita menyerahkan hidup kita, diri kita sepenuhnya pada Tuhan, itu bukanlah sebuah tombol autopilot. Saudara, ya. Kalau kita naik pesawat, saudara, pilot itu kan tahu, saudara, kalau dia perjalanan jauh, ada tombol autopilot. Dan waktu dia pencet tombol autopilot itu, pesawat akan terus sesuai dengan jalurnya, begitu kira-kira, saudara, ya. Atau kalau kita punya, di mobil kita ada, apa namanya itu ya, lupa ya. Dipencet itu maka speednya itu sama ya, stagnan, saudara. Apa namanya tuh? Auto cruise ya, saudara, ya, kira-kira begitu, saudara, ya. Saudara, waktu kita percaya Tuhan gak kayak gitu Bapak Ibu. Waktu kita percaya Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan menyelamatkan kita dari dosa. Kita tahu bahwa Tuhan kasih kita keselamatan dengan hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga nanti. Lalu kemudian hidup kita akan terus naik, saudara.
tanpa pertolongan orang lain, tanpa ada komunitas yang menjaga. Enggak kayak gitu juga Bapak Ibu. Hidup kita tidak autopilot yang seperti itu. Maka saudara kita percaya bahwa waktu kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Ada hati yang dipersembahkan pada Tuhan. Tetapi tetap masih ada perlu dukungan support dari orang-orang di dalam gereja. Ada support komunitas yang terus membawa pertumbuhan rohani bersama-sama di dalam pengenalan akan Tuhan. Maka hidup rohani kita bukanlah autopilot. Hidup rohani kita bukanlah autopilot. Kita butuh apa yang namanya komunitas. Kita butuh apa yang namanya gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bersama-sama bersatu hati mengasihi Tuhan. Saudara sama Tuhan kita nggak menolak emosional atau pengalaman-pengalaman pribadi yang sifatnya seperti itu. Tidak apa-apa saudara. Tuhan bisa bekerja apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saudara itu perlu diikat di dalam komunitas. Perlu diikat di dalam firman Tuhan. Perlu diikat lewat pertobatan yang nyata. Ya kemudian terjadi ada perubahan-perubahan yang progresif. Perubahan-perubahan yang konsisten saudara. Pembaruan rohani bisa terjadi secara pribadi. Kebangunan rohani bisa terjadi secara pribadi. Karena Tuhan bekerja secara pribadi itu. Tapi juga harus ditopang, dikembangkan lewat hadirnya komunitas orang percaya. Orang yang merasa revivalism terjadi secara pribadi bisa bertumbuh. Adalah seperti api, kayu api unggun yang terpisah dari kayu api lainnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mati. Kalau sebuah api unggun, kayu api unggun kita ambil dari sumber api lainnya, yang mati yang mana? Satu kayu api yang kita ambil bukan? Kayu api lainnya akan semakin membesar, semakin menghangatkan semua kayu api lainnya. Tapi satu kayu api yang kita ambil dari api unggun itu, dia yang mati. So pertumbuhan rohani itu terjadi di dalam komunitas. Kita punya gereja Tuhan, kita punya sama orang percaya yang saling memperhatikan, saling mengingatkan, saling mensupport satu sama lain. So pertumbuhan bisa terjadi secara pribadi, tapi juga harus dikembangkan di dalam komunitas. Maka saudara kita perlu lihat yang ketiga bersama-sama. Pembaruan Alkitabiah itu berpusat pada hati dan komunitas. Di dalam pembaruan sejati, saudara, hati manusia disentuh oleh Roh Kudus lewat firman Tuhan. Kita percaya hal itu, saudara. Ketika seorang membaca Alkitab, ada terang Roh Kudus yang mengubahkan, terang Roh Kudus yang membuat orang percaya akan firman Tuhan, mengubahkan hidupnya, lalu bertumbuh dibentuk lewat komunitas iman. Dan ini bukan perjalanan yang pengen cepat-cepat Bapak Ibu. Tapi sebuah proses dibimbing, ditegur, diajar, dan dipulihkan bersama-sama. Pembaruan sejati, revivalism yang sejati itu, ketika hati manusia disentuh oleh firman Tuhan, dan pertumbuhan itu dibentuk lewat hadirnya komunitas iman bersama-sama di dalam gereja. Dan bukanlah perjalanan yang cepat-cepatan, saudara ya. Bukan perjalanan yang balapan Bapak Ibu. Kalau misalnya mana yang duluan berhasil, kalau misalnya mana yang duluan menjadi berkat bagi banyak orang, kalau misalnya duluan mana yang makin banyak orang datang di dalam komsel itu. Saudara, maka perjalanan memahami, mengenal kehendak Tuhan, perjalanan pertumbuhan iman, perjalanan pertumbuhan rohani terjadi sebuah proses. Dibimbing, diajar, ditegur, dipulihkan bersama-sama. Ada sebuah African Proverbs yang seperti ini Bapak Ibu. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Kalau kita pengen pergi yang cepat, pergilah sendiri. Kalau kita pengen pergi cepat, saudara pergilah sendiri gitu ya. Kalau kita dari sini mau ke Jakarta, pengen cepet-cepetan, ya pergi sendiri gitu saudara ya. Kalau bisa naik pesawat lebih cepat atau ya naik mobil, ya mobil lebih cepat begitu saudara. Tapi kalau kita mau pergi jauh, punya visi yang Tuhan tanamkan, yang jauh seperti itu. Visi yang Tuhan tempatkan bagi gereja kita yang jauh, kita akan menuju ke sana. Maka kita perlu go together. Pergi bersama-sama. Kita nggak meninggalkan orang di belakang. Kita nggak meninggalkan orang siapapun itu terjadi di belakang.
gue tinggalin deh. Lu sih lambat-lambat. Lu sih baca Alkitab gak sering. Kita mah baca Alkitab tiap hari begitu ya saudara. Udah gue tinggalin aja lu. Enggak saudara. Tapi kalau kita mau pergi jauh sesuai dengan apa yang menjadi visi gereja. Sesuai apa yang dipanggilan Tuhan buat gereja itu. Dalam bentuk visi. Go together. Kita enggak meninggalkan orang di belakang. Saudara, kadang-kadang kita lupakan hal ini saudara. Kalau sebuah komsel, kita komsel saudara dengan misalkan ada buku bacaan begitu saudara ya. Ada buku bacaan yang kita akan baca bersama-sama, bab-bab yang ada di dalam buku itu kita baca bersama-sama, kita renungkan bersama-sama. Kalau tujuannya hanya menghabiskan buku itu saja saudara, gampang sekali. Baca aja tiap minggu begitu ya saudara, habis dah buku itu ya saudara. Tapi kalau kita mengejar pertumbuhan rohani lewat apa yang kita pelajari bersama-sama lewat buku itu saudara, maka akan kesannya lebih lama saudara. 10 bab misalkan bisa dihabiskan dalam 10 minggu. Tapi karena kita tahu kita mengejar bukan mengejar habisnya buku itu, mengejar pertumbuhan rohani yang ada, maka tiap bab yang ada kita coba amalkan. Tiap bab yang ada kita coba untuk gumulkan bersama-sama, kita lakukan bersama-sama. Maka 10 bab yang ada bukan 10 minggu. Bisa jadi selama setahun, saudara. Bisa jadi selama 2 tahun, habis dah satu buku itu, saudara. Yang cuma 10 bab itu misalkan, saudara. Karena kita tahu bersama-sama kita pengen go far. Maka kita akan go together. Kita gak mau meninggalkan orang di belakang. Tapi orang yang belakang, ayo sama-sama maju. Yang ketinggalan, ayo maju bersama-sama. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Di sebuah gereja kecil, di sebuah desa, saudara, sekelompok jemaat mulai mengamalkan. Mulai berupaya menyederhanakan. Saudara. Menyederhanakan setiap detil pelayanan ada. Mereka gak mau punya banyak program, tapi mereka mulai mempelajari ulang pengajaran dasar Kristen secara bersama-sama. Mereka membaca Alkitab bersama-sama. Mereka tidak mengalami hal-hal yang spektakuler. Mereka tidak mengalami hal-hal yang luar biasa spektakuler dan sebagainya, saudara. Tetapi somehow, entah mengapa, saudara, perlahan-lahan kehidupan mereka berubah. Mereka belajar saling mengampuni. Mereka belajar saling terbuka tentang dosa. Dan mereka menjadi semakin berserah kepada Tuhan. Saudara, saya ingat waktu dulu belajar kitab Roma dan Galatia di saat, saudara, pengajarnya, dosennya adalah pendeta Bupi Tikoalu. Pak Bupi Tikoalu itu kan pengkhotbah KKR begitu saudara ya. Dia berkata demikian, kita perlu membaca kitab Roma ini dengan memakai hati kita, bukan cuma pakai otak kita. Ada beberapa gereja yang dia tahu saudara di dalam sejarah kekristenan, ada gereja-gereja Tuhan yang telah menulis buku yang jemaatnya gereja itu hanya membaca kitab Roma saja. Hanya membaca kitab Galatia saja. Dan Roma Galatia itu sama, kurang lebih sama saudara intinya. Hanya membaca saja saudara. Enggak dikhotbahin saudara ya. Hanya baca saja. So maka perlahan-lahan jemaat itu ada perubahan mengalami kehidupan yang diubahkan oleh firman Tuhan. Enggak dikhotbahin saudara. Semua orang belajar secara pribadi firman Tuhan lewat kitab Roma itu. Saudara, kita gak pernah tahu saudara dalam Alkitab kita kok bisa kayak gitu Pak, gak ngerti juga. Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Mengubahkan setiap orang. Saudara, bacalah firman Tuhan dan bukalah hati kita. Mulailah mungkin dengan yang paling sederhana. Saya mau Tuhan untuk pergi jauh bersama-sama. Untuk mau pergi jauh maka saya perlu bersama-sama dengan kelompok komsel saya, dengan gereja Tuhan berjalan bersama-sama. Saudara, adakah kita memberi ruang bagi komunitas, bagi orang-orang sekeliling kita melakukan disiplin rohani bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama-sama? Atau kita hanya mencari pengalaman rohani yang pribadi yang cepat, saudara? Kalau saya mencari pengalaman rohani yang secara pribadi, gampang saja, cepat, saudara.
baca Alkitab tiap hari, baca renungan tiap hari, saudara, maka pertumbuhan saya secara pribadi cepat sekali. Tapi itu berarti saya akan meninggalkan orang-orang lain di belakang saya. Saya akan bertumbuh dengan cepat sekali mengenal Tuhan. Saya bertumbuh dengan cepat sekali mengenal kuasa Tuhan dan sebagainya. Tapi apakah itu yang terjadi di dalam gereja Tuhan? Kebangunan rohani yang sejati itu dari hati dan juga dari komunitas gereja. So kita perlu juga melihat Efesus pasal 3, 16-17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu dalam rohnya, oleh rohnya, di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Lihatlah orang-orang yang di belakang sana. Lihatlah orang-orang yang masih minum susu secara rohani. Saudara. Kalau kita sudah minum makanan keras, jangan lupakan orang-orang yang di belakang yang masih minum susu secara rohani. Belajarlah ketika harus melihat ke belakang sejenak dan bertumbuh bersama-sama, mengejar pertumbuhan rohani bersama-sama. Kita mengejar pengalaman pribadi secara hati dan juga membutuhkan komunitas untuk kita bertumbuh. Maka saudara, kita akan menemukan Injil akan mengubahkan hidup kita. Dari Injil yang tadinya hanyalah informasi, ayat-ayat yang kita hafalkan, saudara, ayat-ayat kita pikirkan bersama-sama, nah kemudian ayat itu akan mengubahkan hidup kita. Dari informasi menjadi transformasi. Kebangunan rohani sejati adalah ketika Injil yang sama, Injil yang dulu kita dengar pertama kali. Injil yang memanggil kita untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan di Juru Selamat. Menjadi kekuatan yang kita buka lebar-lebar hati kita, terus bekerja dalam hidup kita. Itu bukan sekedar fondasi iman kita, tapi juga bahan bakar setiap langkah kita. Pertama kali kita dengar Injil Tuhan, pertama kali kita dengar sebuah seruan, hari ini siapa yang mau didoakan? Hari ini siapa yang mau percaya Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Hari ini siapa yang sedang lemah secara iman? Maukah membuka hati lebar-lebar? Itu bukanlah sebuah pelajaran yang lama, tapi hidup yang terus-menerus diperbarui. So, kadang-kadang kita merasa, Tuhan, saya sudah lama melayani Tuhan. Saya sudah sekian lama ikut Tuhan. Saya sudah setia sama Tuhan. Maka berkatilah apapun yang saya kerjakan ya Tuhan. So, kita lupa bahwa Tuhan yang setia itu yang terus memberkati kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang setia, Tuhan yang menopang dan melihara kita. Tuhan yang memperbarui terus iman kita, yang membuat kita terus bertahan di dalam perjalanan pelayanan kita hingga hari ini. Maka saudara, tidak peduli berapa lama kita sudah menjadi orang percaya. Injil tetap harus mengoreksi hidup kita. Injil tetap harus memperbarui hati dan komitmen kita di depan Tuhan. Hidup kita harus terus-menerus diperbarui. So kita semua butuh kebangunan rohani dalam Injil Tuhan. Ada kalanya Tuhan menempatkan kita di dalam kekeringan rohani. Ada kalanya memang Tuhan taruh kita di dalam padang gurun rohani, Bapak Ibu. Kalau memang Tuhan sengaja menaruh bangsa Israel muter-muter 40 tahun di padang gurun, saudara, tujuannya apa? Untuk supaya Tuhan mau bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan itu, mereka mengalami Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan akan memberkati mereka, mengurapi mereka, memberkati perjalanan mereka, saudara, sebelum mereka masuk tanah Kanaan. So kalau hari-hari ini Tuhan tempatkan kita di dalam masa-masa kekeringan secara rohani. Kalau hari-hari ini Tuhan tempatkan kita di dalam masa-masa kelemahan secara rohani, Bapak Ibu. Kita menjadi tawar hati. Kita menjadi orang-orang yang mudah marah secara emosional, saudara. Mari buka hati lebar-lebar. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam momen-momen yang seperti ini. Di dalam kekeringan rohani saya, Tuhan, Engkau mau apa? Apa yang mau Tuhan kerjakan? Apa yang Tuhan membentuk dari hidup saya? Waktu saya mengalami kekeringan rohani yang seperti ini. Dan Tuhan mau bukakan sesuatu sebelum kita masuk ke tanah Kanaan kita, saudara. Saudara selamat Tuhan, kita semua butuh kebangunan rohani di dalam Injil. Bukan karena kita belum Kristen. Bukan karena kita belum menjadi orang percaya.
Atau masih menjadi orang Kristen secara bayi rohani. Saudara. Tapi karena hati kita mudah goyah. Hati kita mudah lupa. Hati kita mudah kekeringan rohani. Maka kita butuh kebangunan rohani dalam Injil Tuhan. Maka saudara, hanya dengan terus memusatkan hidup pada kasih karunia Allah. Dengan terus memusatkan hidup pada anugerah Allah. Kita bisa mengalami pembaruan sejati. Baik pribadi maupun komunitas. Saudara, jangan pakai usaha-usaha pribadi untuk kita memusatkan hidup kita pada Tuhan. Mohon kasih karunia Allah mengubahkan hidup kita. Mohon anugerah Tuhan untuk kita mengalami pembaruan hidup yang sejati. Baik secara pribadi, tapi juga berkomunitas di dalam gereja ataupun dalam komsel-komsel yang kita punya bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara, hari-hari ini atau zaman-zaman ini 10 tahun terakhir jarang sekali kita dengar ada namanya KKR. Tetapi intinya sama. Adakah pertumbuhan rohani yang kita mau kerjakan di dalam Tuhan? Adakah saudara kebangunan rohani yang kita mau kejar? Kita buka hati kita lebar-lebar dan Tuhan bekerja. Tuhan ubahkan hatiku. Tuhan perbarui hatiku karena Injil Tuhan. Tuhan ubahkan hatiku, hidupku Tuhan. Perbarui komitmenku di depan Tuhan. So kalau Tuhan mengubahkan hatimu, hidupmu secara pribadi. Jangan lupakan ada komunitas untuk kita bertumbuh bersama-sama. Jangan lupakan ada orang-orang yang masih jauh di belakang kita. Yang masih bayi rohani. Dan mereka juga butuh pertumbuhan. Mereka butuh diperbarui. Mereka butuh Tuhan pimpin hidupnya. Tuhan bimbing hidupnya. Dan Tuhan bisa kerjakan itu lewat hadirnya setiap kita. Semoga kita hari-hari ini kita memusatkan hidup pada kasih karunia Allah. Bukan pada kekuatan kita pribadi. Memohon Tuhan bekerja, memohon Tuhan berkarya. Sehingga bukan dengan usaha manusia. Bukan dengan upaya kita manusia. Tapi karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. So kalau kita terus bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa hatiku gak berubah? Tuhan kenapa hidupku terus begini-begini saja? Tuhan kenapa komensalku gak berubah begini-begini saja? Dan segala upaya kita sudah kerjakan. Mungkin satu hal yang belum kita kerjakan. Berlutut di depan Tuhan. Merendahkan hati, merendahkan diri di depan Tuhan. Memohon Tuhan bekerja. Dengan cara yang senyap. Dengan cara yang Tuhan maui sendiri. Dengan cara yang Tuhan kehendaki sendiri. Maka bukan karena program manusia. Bukan karena acara-acara manusia. Tapi karena kehendak Tuhan terjadi. Berilah hati kita diubahkan oleh Tuhan. Berilah hati kita buka lebar-lebar. Supaya Tuhan bekerja dengan cara yang senyap. Cara yang sederhana. Tuhan perbarui, Tuhan ubahkan hati kita. Dan kalau Tuhan mengubahkan hati kita secara pribadi, dan Tuhan juga akan ubahkan komunitas-komunitas hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, kalau hari-hari ini sudah mengalami kekeringan rohani, kalau sudah merasa tawar hati dengan pekerjaan, sudah mengalami tawar hati dengan keluarga, sudah merasa tawar hati dengan pelayanan, sudah merasa ada di dalam masa padang gurun rohani, saudara minta sama Tuhan, selama tiang awan dan tiang api itu ada di dalam keluargamu.
Selama saudara masih merasakan tiang awan, tiang api hadir di dalam perjalanan imanmu, jangan pernah berhenti. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun 40 tahun lamanya. Tapi tidak pernah tiang awan, tiang api itu meninggalkan mereka. Saudara, kalau Tuhan masih melihat, saudara masih melihat Tuhan bekerja lewat tiang awan, tiang api ada di dalam pekerjaan saudara. Tiang awan, tiang api yang tidak pernah Tuhan tinggalkan pekerjaanmu, keluargamu, pelayananmu, bahkan gereja Tuhan ini. Teruslah bergerak, jangan pernah berhenti. Teruslah bekerja, jangan pernah berhenti. Mintalah Tuhan menguatkan hati dan pikiran kita, menguatkan iman kita. Bukan usaha manusia yang kita butuhkan, tapi belas kasihan Allah yang kita butuhkan. Kebangunan rohani bukan terjadi dari luar, bukan karena program-program, bukan karena acara-acara besar lainnya. Tapi kebangunan rohani terjadi karena hati yang disentuh oleh Injil Tuhan. Hati yang disentuh oleh suara Tuhan berkata dalam hidupmu, maukah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Maukah engkau dibentuk oleh Tuhan? Maukah engkau diperbarui oleh Tuhan? Dengarkanlah suara itu. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini ya Tuhan. Firman Tuhan boleh memperbarui hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami terus berupaya dengan usaha kami manusia. Kami pengen segala sesuatu yang kami kerjakan berhasil ya Tuhan. Tanpa sadar kami melupakan Tuhan di dalamnya. Kami rindu terjadi ada kebangunan rohani dalam hati kami, dengan komunitas kami, bahkan gereja kami. Kami rindu Tuhan ada pembaruan rohani, ada revival terjadi dalam gereja kami, ada revival terjadi dalam keluarga kami, ada revival terjadi bagi bisnis kami, pekerjaan kami ya Tuhan. Tapi kami lupa bahwa semua terjadi karena pekerjaan Tuhan. Tuhan bela, inilah saatnya Tuhan memperbarui hati kami. Buat kami sadar, buat kami mengerti Tuhan. Bahwa bukan dengan usaha manusia kami mengalami kebangunan rohani itu. Bukan karena program-program, bukan acara-acara besar gereja yang kami persiapkan terjadi kebangunan rohani itu. Tapi karena anugerah Tuhan. Tuhan biarlah firman Tuhan hari ini boleh menggelora dalam hati dan pikiran kami. Kami mau menyiapkan Tuhan hati kami lebar-lebar. Kami menyiapkan Tuhan hidup kami membuka lebar-lebar. Dan Tuhan berbicara. Mengubahkan paradigma kami. Mengubahkan cara berpikir kami. Bahkan mengubahkan hati yang keras di hati lunak. Hati yang tawar menjadi hati yang manis yang Tuhan perbarui dalam cinta dan kasih Tuhan. Biar terjadi dalam hidup kami Tuhan, ada revival di dalam keluarga. Revival dalam pekerjaan dan bisnis kami. Ada revival dalam gereja kami Tuhan. Ada revival dalam apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan. Ada kuasa dan penyertaan tangan Tuhan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan merespon dengan ucapan syukur kita dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilahkan untuk petugas persembahan bisa mengedarkan kantong persembahan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan. Dan saat ini kita mau kembalikan berkat itu. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang
lagi Tuhan kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Ketika kami ingin mengalami kebangunan rohani dalam hidup kami memulai dari diri kami sendiri Tuhan. Tuhan, ketuk pintu hati kami, hantarkan Roh Kudus tinggal di dalam diri kami Tuhan. Sehingga semakin hari kehidupan kami semakin mencerminkan Engkau Tuhan. Ada kebangkitan kerohanian dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan jikalau kami juga sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kami. Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan maupun yang belum sempat memberi. Tuhan berkati setiap kami, pekerjaan kami, ladang kami Tuhan. Biarlah segala apa yang kami berikan pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan pakai Tuhan kepada setiap para pengurus yang mengelola. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita. Bagi Dialah segala pujian dan hormat serta syukur. Di penghujung ibadah sebelum kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Mulia. Yang Maha Besar, Maha Suci, Maha Tinggi. Layak terima segala puji, hormat, glori dari kami. Dan biarlah kami kembali di tengah kehidupan kami sehari lepas sehari. Bersama Tuhan yang memampukan kami untuk melangkah dengan pasti, yang penuh dengan pengharapan dan yang senantiasa bekerja di dalam setiap pribadi dan rumah tangga kami, keluarga kami untuk membawa kebaikan. Apapun pergumulan hidup hari ini, Tuhan sudah mengerti dan sedang bekerja. Dan biarlah kami lakukan bagian kami dan Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan. Tuhan, terima kasih bagi teman-teman kami yang tidak bisa hadir karena sakit. Biarlah Tuhan tetap jamah, Tuhan tetap bekerja juga di dalam tubuh mereka sehingga membuat kami menjadi lebih baik dan sembuh. Kami doakan tetap untuk Bapak Aris Waryadi, untuk Ibu Eli Kalalo diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dan teman-teman kami yang ada di luar kota, di luar pulau, bahkan ada yang sedang keluar negeri. Tuhan besertalah dengan mereka untuk minggu depan kami kembali dapat beribadah bersama di tempat ini. Terpuji namamu, gereja Tuhan kami bawa juga dengan rangkaian acara kegiatan yang terus berjalan. Biarlah terus membawa satu pertumbuhan rohani di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Untuk semakin dekat, intim dengan Tuhan, cinta pada Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami serahkan untuk rencana bagi 2 anak kami yang akan menerima sakramen baptis kudus pada tanggal 11 Mei mendatang. Persiapkan hati mereka, baik itu Hatta maupun juga Jessica, serta mereka yang sudah mengikuti SID selama ini, yang pada hari ini terakhir kami ikuti
Biarlah kami terus maju dalam Tuhan, iman kami dan juga dalam bergereja. Terima kasih, kami serahkan juga untuk kegiatan-kegiatan secara rutin maupun juga penjangkauan jiwa-jiwa baru. Kami rindu Tuhan, gerakkan hati kami agar kami punya motivasi, semangat dan kemampuan dan kesempatan ini. Terima kasih, kami serahkan juga bangsa negara kami Indonesia. Biarlah di tangan Tuhan senantiasa Kau yang berkuasa. Terpuji namamu, dan kami sudah datang dan sebentar akan melanjutkan kembali perjalanan. Biarlah tibakan dengan selamat baik yang di Surabaya maupun juga khususnya kepada hambamu Bapak Bing Siswanto yang saatnya setelah bekerja di sekitar ini akan kembali ke Jakarta. Tuhan beserta dengan beliau. Terima kasih dan segala puji hormat kemuliaan sekali lagi kepadamu Tuhan, dan kami mohonkan berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pandanglah kepadanya, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Di sini kita memuji Tuhan, saatnya kita mempermuliakan namanya di tengah kehidupan kita masing-masing dimanapun berada. Di sini firman Tuhan terus kita dengar untuk membangkitkan semangat dan hidup kita. Biarlah kita juga terus dipakai Tuhan di mana tempat untuk membangkitkan semangat mereka, kerohanian orang di sekitar kita. Pandang kepada Tuhan, arahkan hatimu dan sekarang alami berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.